Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang orang ya setiap hari melihat pemandangan yang indah-indah. Dia pergi shopping, dia ke mall atau di taman bunga, dia bisa sering menghadapi pemandangan yang indah. Ada yang orang tiap hari, kalau kita cerita tukang sampah, tiap hari baunya sampah melulu. Beda ya kan? Itu di Patak Tama. Yang satu melihat pemandangan indah, shopping di mall indah-indah, ya masih udara segar, yang satunya main sampah. Itu beda sekali. Itu di Patak, ya. Nah, mendengar suara yang merdu, mencium aroma yang wangi. Kalau tukang sampah menciumnya aroma yang bau asam ya. Kalau di mall, supermarket atau di mana di taman-taman bau udara yang segar ya. Nah gitu. Kalau habis dari rumah dari mall gitu biasanya apa? Jajan. Kalau jajan makan enak. Ya kan begitu. Ya itu dipakah, semua itu dipakah. Bisa udaranya segar, pemandangannya indah, mengecap rasa yang enak-enak. Orang biasanya main di mall, mereka yang lengkap itu ya fasilitasnya, mereka bisa makan enak di mall ya. Bisa jajan apa lengkap di sana ya. Mengalami sentuhan ya, lingkungannya AC, adem ya. Kalau tukang sampah udah bau busuk, kepanasan, gosong lagi ya. Kan gitu. Jadi di situ perbedaannya banyak sekali ya. Nah, dan mereka yang melanggar kemoralan ini ya bisa-bisa terlahir di alam-alam ya yang menderita. Kalau mereka itu banyak berbuat kesalahan, berbuat kejahatan, melanggar Pancasila, ya kalau waktu meninggalnya di gelisah itu bisa terlahir di alam-alam yang menderita. Tapi kalau mereka yang banyak belajar dhamma, praktek dhamma, mendengar dhamma, ya mengulang dhamma, ya itu bisa terkondisikan terlahir dalam bahagia. Ya kayak Samarera yang itu Damika, begitu dia mau menjelang meninggal, datang dengan kereta surgawi. Mau pilih yang mana? Pilih yang nomor 4 aja. Alam tusita, sembah menikmati itu, sembah menikmati kesenangan. Jadi semua itu lama mipata itu begitu, ya. Jadi kalau kita melihat seseorang, bukan kita nanti maksudnya kalau ada orang menderita kita nggak membantu, tapi kita tahu kita harus membantu, tapi kita tahu ini akibat dari perbuatan karma buruk mereka. Akhirnya mereka terlihat cacat, ya bodoh, istilahnya miskin. Ya kita perlu bantu, tapi kita tahu ini akibat dari perbuatan buruk, karma buruk. Ya asal kita tahu. Misalnya kita lihat contoh di sini, ya di dalam Tamo Tamasuka, ya kita lihat Tamo Tamasuka. Ya di sini ada orang yang datangnya di situ kan ada 4 jenis orang. Yang datangnya gelap, pulangnya gelap. Datangnya gelap, pulangnya terang. Ada datangnya terang, pulangnya gelap. Ada datangnya terang, pulangnya terang juga. Nah, bagaimana maksudnya sini? Datang itu lahir ya. Datang itu lahir di dunia ini. Kalau mereka lahir di dunia ini ada di kolong jembatan. Misalnya datangnya gelap, lahir di kolong jembatan ya. Di anak emperan yang tidak itu ibu ayahnya kurang memahami dhamma. Nah, itu mereka menderita, datangnya gelap. Apalagi nanti mereka bergaul dengan anak-anak yang pelanggaran moral, istilahnya yang tidak mengerti dhamma, bergaul dengan anak-anak yang bukan istilahnya melanggar kemoralan. Ya, dia datangnya gelap di tempat yang kumuh, ya. Dia tidak mengerti dhamma dan melanggar moral lagi, melanggar Pancasila. Apa yang terjadi? Mereka akan terlahir di alam-alam yang menderita nantinya. Ya, datangnya gelap, pulangnya juga gelap. Nah, tapi di antara mereka yang datangnya gelap tadi, ada mereka berjuang. Ya, dia merespon dengan positif, dia berdaya upaya. Ada orang yang terima nasib, karena ceritanya kan, udah terima nasib deh, orang tua saya miskin, saya nggak bisa apa-apa deh. Dia terima nasib, justru karena harus berubah nasib. Datang gelap. Oh dia bilang, di luar ada yang bisa sukses, ada bisa dia. Mereka harus berkembang, mereka bergaul, apalagi yang bergaul dengan orang yang mengerti dhamma ya. Mereka harus bergaul. Bagaimana kok mereka bisa sukses? Banyak hartawan, banyak itu orang cendekiawan.
Mereka harus belajar, dia sukses, dia berjuang, mereka tahu, oh ini begininya, mereka harus menjalankan kemoralan, berdana, menjalankan sila, ya. Nah, orang-orang ini nanti kalau mereka menjalankan Pancasila dengan benar, dia berdana, dia bermeditasi, datangnya memang gelap, tapi pulangnya bisa terang, bisa ke alam bahagia, lahir lagi ke alam manusia, lahir lagi ke alam surga. Datangnya gelap, pulangnya terang. Nah, tadi ada datangnya ini, datangnya terang, pulangnya gelap, lahir di tempat alam manusia, badannya lengkap, utuh, fisiknya semua inderanya lengkap, kaya lagi. Bergaul dengan anak-anak yang itu yang tidak benar. Ada karena saking duitnya, foya-foya banyak duit, main sama tukang narkoba, tukang apa segala. Ya, mereka bergaul dengan salah pergaulan. Akhirnya mereka gagal, akhirnya main dengan anak-anak yang tidak bermoral, ya, melakukan istilah hal-hal yang melawan kemoralan. Nah, orang-orang begini datangnya terang, bisa pulangnya gelap. Padahal dia sukses, kaya, bapaknya kaya, sukses, tapi dianya sendiri karena tidak memahami hukum karma, akhirnya mereka terjebak ke alam rendah. Nanti begitu meninggal mereka bisa, mereka terakhir di alam rendah. Nah, begitu juga tadi yang keempat, lahirnya terang, pulangnya terang. Harusnya kita di sini lahirnya terang, pulangnya terang. Kita sudah lengkap pikirannya, fasilitas hidup cukup, bisa menurut dhamma. Praktekkanlah dhamma ini, laksanakanlah dhamma ini dengan baik. Nah, seperti tadi Upasaka Dhammika, seringnya Upasaka Dhammika itu sering praktek dhamma, sering berdana, hari cek cekbo, kadang-kadang dia menjalankan Upasaka 8 sila, ya, sering membaca parita. Begitu dia meninggal, 6 kereta kencana turun datang. Mau pilih yang mana? Pilih yang keempat saja, ya kan? Itu contoh-contoh. Jadi kita harus punya kemampuan untuk merespon, ya. Walaupun kita datangnya gelap, kita harus punya respon, daya upaya untuk merubah. Kita punya kemampuan. Kita jangan terima nasib. Belajar hukum karma, belajar untuk belajar aktif, untuk mengembangkan batin. Kita bisa merubah kualitas kita. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau berjuang, kalau kita tahu caranya. Caranya satu-satunya belajar dhamma. Salah satunya mengerti hukum karma. Jadi semua apapun yang kita lakukan bisa punya potensi untuk mengembangkan diri kita, juga punya potensi untuk meruntuhkan kita. Ya, jadi itu vipaka karma. Jadi vipaka karma, nasib, rezeki, jodoh, maut kata orang itu ya secara umum itu hasil dari tanaman kita. Ya, oke. Jadi pengertian karma di sini ya. Jadi namanya karma itu terdiri, bukan berdiri sendiri ya. Jadi dalam karma itu maksudnya begini. Jadi kita, ini pengertian karma ini namanya kesadaran ya. Kalau kita sadar itu pasti ada perpaduan, bukan satu kehendak ibadah sadar mengetahui saja, tidak. Dia bisa tahu, bisa mengetahui itu karena ada faktor batin yang mendukungnya. Ya. Dia harus ada kontak, ya asa, ada kontak, ada wedana, ada perasaan, ada samnya, ada cetana, ada ekagata, ada jiwitindriya, ada manasikara. Kalau ketujuh faktor ini berpadu, maka muncullah kesadaran, ya. Minimal harus dari 7 perpaduan, muncullah kesadaran ini. Kalau tidak ada 7 kurang dari 1 misalnya perpaduan ini tidak muncul, tidak akan muncul kesadaran.